Shalom, shalom Pak Gembala, shalom David, wah shalom semuanya. Saya percaya pasti kita semua bersuka cita. Karena apa? Karena di dalam Tuhan itu katanya tidak melihat keadaan, tapi karena Tuhan yang mempunyai hidup kita. Kita bersuka cita karena Dia adalah Allah yang tidak pernah gagal dalam hidup kita. Amin. Kita akan nyanyikan pujian ini bersama-sama. Haleluya Yesus. Ya Tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Haleluya, kita bersyukur kita memasuki minggu yang keempat di bulan Mei ini. Penyertaannya selalu sempurna dalam apapun juga keadaan hidup kita. Kalau Tuhan memelihara, ya kita tahu kita semua sekarang masih dalam pandemi. Tapi bagaimana kita lihat bahwa sebenarnya kita pun dalam kasih karunia luar biasa. Karena apa? Karena Dia Allah. Dan Dia tidak pernah gagal. Bersukacita selalu saudara. Tinggikan, puji Dia. Karena Dia Allah yang membuat kita sebagai pemenang. Karena Dia Allah yang tidak pernah gagal. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini dengan lebih bersukacita, dengan iman kita. Kita mengatakan, Kaulah Tuhan yang tak pernah gagal dalam hidup kita. Tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah pemenang. Oh Yesus Raja, Yesus Raja, Kau Raja, Yesus Raja. Oh Yesus Raja. Haleluya, haleluya. Bersyukur untuk penyertaan-Mu Tuhan. Bersyukur untuk cinta kasih-Mu. Kami percaya segala sesuatu boleh terjadi, tapi kasih-Mu tidak pernah berlalu dalam hidup kami. Aku tidak akan pernah menyerah Tuhan dalam situasi apapun juga. Karena Allah kami jauh lebih besar. Dan kami percaya Tuhan. Biarlah iman kami boleh terus menyembah Engkau. Iman kami boleh terus percaya pada Engkau Tuhan Yesus. Yes Lord Jesus. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun kau berbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak
akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Yesaya 43 ayat yang keempat berkata, oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi Engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Kalau Allah Bapa memberikan Yesus Kristus sebagai korban penebusan menggantikan kita, apalagi yang akan diberikan yang lain? Nyawa saya diberikan, apakah kehidupan kita? Tuhan, aku percaya Engkau Allah yang begitu sempurna. Kau tak pernah gagal Tuhan, dan aku tidak akan pernah menyerah, karena kami percaya kasih-Mu begitu sempurna. Haleluya Jesus. Oh, Apapun yang Kau perbuat, apapun yang Kau buat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Oh, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Katakan dengan imanmu, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Oh, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya, rencana-Mu aja, rencana-Mu.
menjadikan kami semua lebih dari pemenang melewati pandemi ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Kami akan memberikan firman Tuhan yang kami percaya menjadi kekuatan, menjadi breakthrough akan setiap hidup kami. Terpujilah Tuhan Yesus dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Ta Chen Hao, Kuala Sing Sin Tien. Puji nama Tuhan, belajar bahasa Mandarin. Demi Bapak Ibu Saudara yang masih keturunan orang Tionghoa. Puji Tuhan, karena hari ini bicara tentang gereja-gereja di China. Jadi kita perlu salamnya tuh pakai salam bahasa Mandarin. Agak hancur ya, sabar ya saudara. Karena saya orang Batak, bukan orang keturunan Tionghoa. Oleh sebab itu, perenungan hari ini berbicara tentang gereja-gereja Cina. Tapi saya memberi judul, Dibabat Semakin Merambat. Wah, puji Tuhan. Namun sebelum lebih jauh kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak yang baik, terima kasih. Kami akan belajar perkembangan, kesetiaan, perjuangan gereja-gereja di China. Bagaimana mereka tetap kuat bertahan mendengarkan firman Tuhan, bahkan berjuang dengan keimanan mereka di tengah negara mereka yang notabene adalah komunis. Tuhan, berikan kekuatan kami ya Roh Kudus supaya kami mengerti dan dimampukan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara kalian. Mari, pembacaan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai dengan 30. Demikian firman Tuhan. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani yang memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Tuhan, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah orang murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal ini mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaran Barnabas dan Saulus. Sedemikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Saudara mungkin sudah membaca berita atau mungkin saudara sudah mendengar melalui media, berbagai media tentang keberadaan gereja-gereja di China.
Tapi saya ingin katakan dulu, saudaraku, penderitaan di China juga dialami oleh gereja mula-mula. Setidaknya saya ingin menitik beratkan kepada Stefanus yang mati dirajam, dilempari batu. Badannya dikubur sampai dengan ukuran kepala. Sehingga hanya kepala. Sehingga orang-orang melempari dia dengan batu sampai akhirnya dia mati. Oleh sebab itu, murid Tuhan yang pertama kali mati martir adalah Stefanus. Mungkin kita belum sampai ke sana. Tapi setidaknya kematian Stefanus dalam Kisah Para Rasul pasal 7 menjadi gambaran bagi kita bahwa iman saudara akan diuji oleh dunia. Apakah kita tetap meyakini keimanan kita? Dan salah satunya nanti Barnabas akan kita bahas. Saya juga ingin memaparkan beberapa informasi tentang keberadaan gereja-gereja di China hari ini. Saya mengutip dari artikel Satu Harapan, penulisnya adalah Melki Pangaribuan, dengan tema judul dalam tulisannya, umat Kristen di China khawatir peraturan agama baru negaranya. Saya juga mengutip dari Daily Mail yang mengatakan bahwa umat Kristen di China semakin terancam akan kesulitan menjalankan keyakinan agamanya karena pemerintah negara tirai bambu mulai memberlakukan aturan baru yang mengikat. Ada juga dari Rahmat Fajri, jurnalis, yang mengatakan gereja-gereja di Cina diminta ganti. Bayangkan ya, gereja-gereja di China suruh mengganti 10 perintah Tuhan dengan kutipan Presiden Xi Jinping. Ada juga liputan 6. Beberapa pastor dipenjara dan gereja ditutup. Atau masih dalam liputan 6 yang ditulis oleh Vincent Ansido Pangabean. Cina jadi negara Kristen tersebar sejagat. Maksud saya Cina jadi negara Kristen terbesar sejagat 15 tahun lagi. Bayangkan, ada prediksi. Di tengah apa yang dialami oleh orang-orang Kristen di China, ada sebuah prediksi bahwa 15 tahun lagi kemungkinan besar Kristen terbesar di dunia akan terdapat di China. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Bagaimana impian itu bisa terlaksana? Bagaimana hal itu bisa terwujud? Setidaknya saya menulis ada 3 bagian besar dalam perenungan firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 11. Dibabat dan semakin merambat dapat dilakukan dengan melakukan firman Tuhan. Yang pertama, kalau saudara baca ayat yang ke-21, di situ dikatakan, dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Supaya China bisa mengalami yang seperti dikatakan Vincent tadi, bahwa tangan Tuhanlah yang menyertai. Kata menyertai itu yang dalam bahasa Yunani meta, terdapat 498 kali dalam perjanjian baru. Di sini yang memiliki arti bukan hanya menyertai, tapi selalu bersama, turut membantu untuk kepentingan, kepada yang diperlukan, terhadap apa yang dilakukan, memihak dan di belakang orang-orang. Maksudnya adalah kata menyertai itu berarti Tuhan membantu. Tuhan berpihak kepada kita. Tuhan berpihak kepada kita dan Tuhan selalu bersama dengan kita. Jika kita menyadari bahwa Tuhan beserta dengan kita dan Dia selalu membantu dengan kita dan Dia selalu memihak terhadap kita, apa yang perlu kita takutkan lagi? Seperti pembacaan firman Tuhan. Apakah yang dapat memisahkan engkau? Penderitaan, kesuksaan, tidak satu pun yang memisahkan kasih Tuhan terhadap kita. Jangan sampai saudara, COVID yang terjadi hari ini memisahkan saudara dengan Tuhan. Tuhan rindu keberadaan hari ini, saudara tetap menyadari bahwa Tuhan selalu menyertai saudara. Itulah yang membuat gereja tetap bisa bertahan. Gereja tetap kuat karena kenapa?
yang di belakang kita lebih besar dari apapun juga. Tetaplah sadar, hiduplah dengan penuh kesadaran, dan perhatikanlah waktu-waktu yang ada. Karena waktu-waktu yang ada adalah jahat. Hiduplah dengan kesabaran, hiduplah dengan kesadaran. Maka saudara akan mengerti maksud Tuhan dalam hal yang terjadi hari ini. Yang tidak kalah menarik dari seorang hamba Tuhan yang bernama Barnabas. Ayat yang ke-24 katakan demikian. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Ada 3 bagian penting yang mesti kita diskusikan kata baik sendiri. Kata baik itu dalam bahasa Yunani adalah agathos yang terdapat 102 kali di dalam perjanjian baru. Memiliki makna bukan baik, tapi ada nilai kejujuran, ada nilai dermawan, ada nilai kebergunaan. Itu kata baik. Berbeda dengan kata baik yang dilakukan orang lain. Tapi kata baik di sini ada nilai kejujuran, ada nilai dermawan. Tapi ada juga nilai hidupnya yang berguna bagi banyak orang. Berapa banyak orang yang sudah diberkati oleh kehidupan saudara? Barnabas adalah orang yang baik. Tapi baik yang dimaksud dalam pengertian bahasa Yunani itu agathos, bukan hanya sekedar baik, bukan hanya perbuatan tangan, tapi dia jujur dan dia hidupnya berguna bagi banyak orang. Tapi bukan hanya baik, tapi penuh dengan roh, yaitu pleres. Yang artinya penuh dengan roh itu bukan hanya bahasa roh. Nah, ini saya selalu tekankan kepada saudara. Penuh dengan roh itu bukan hanya bisa atau memiliki karunia berbahasa roh, tetapi memiliki buah roh yang memiliki 9 sifat. Ini jangan terbalik, saya selalu tekankan kepada saudara. Bukan buah-buah roh. Buah roh itu bentuknya tunggal. Tapi terdapat dalam satu buah. Contohnya ya, buah mangga. Ada kulitnya, ada dagingnya, ada bijinya. Itu, seperti itu maksudnya. Apa saja itu? Ya, saudara sudah tahu. 9 buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Semua ada di dalam jiwa Barnabas. Untuk memenuhi semua kriteria ini, hanya Roh Kudus yang mampu memberikan saudara kekuatan. Kenapa seringkali kita gagal? Karena kita tidak mau tunduk pada keinginan roh. Jika kita tunduk pada keinginan daging, maka roh tidak akan memerintah. Tetapi jika kita tunduk pada keinginan roh, maka daging kita akan tunduk dalam tuntunan Roh Kudus. Sedangkan iman sendiri saudara yang dalam bahasa Yunani adalah pistis, terdapat 243 kali dalam perjanjian baru. Memiliki arti kepercayaan atau kesetiaan. Kesetiaan dalam apa? Kesetiaan dalam hal beragama, taat dalam ajaran-ajaran yang diimani, dan dia yakin betul akan janji-janji yang ada di dalam keagamaan yang dia yakini. Dan bukan hanya itu, hidupnya terbukti sesuai dengan keyakinannya. Luar biasa kata iman. Hidupnya terbukti sesuai dengan apa yang dia yakini. Luar biasa. Itulah ciri-ciri orang yang hidupnya memiliki iman. Jika saudara yakini apa yang saudara imani, setidaknya saudara mesti pegang kuat-kuat keyakinan saudara. Karena jika saudara tidak memiliki iman, maka saudara tidak mempercaya apapun juga yang dipercaya orang lain. Beriman juga memiliki arti bahwa dia percaya betul bahwa pribadi yang dia sembah, yang kita sebut Tuhan itu adalah pribadi yang hidup dan nyata. Makanya saudaraku, kalau Tuhan berbicara, itu normal saja karena Tuhan itu pribadi. Tapi apakah Tuhan berbicara langsung atau tidak? Hanya orang itu dan Tuhan yang tahu. Tapi apakah Tuhan bisa berbicara? Bisa, karena dia pribadi. Berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Itu yang dikatakan pada kitab Matius.
ciri orang yang ingin hidupnya dibabat semakin merambat. Dan gereja Tuhan bisa dibabat semakin merambat. Yang ketiga adalah seperti yang dikatakan ayat 29 sampai dengan 30. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Luar biasa. Saudaraku, di saat-saat seperti ini, banyak orang yang membutuhkan ulanan tangan saudara. Di saat-saat seperti ini, banyak orang yang membutuhkan bantuan saudara. Mulailah lihat. Seperti saudara-saudara kita, jemaat mula-mula pun memutuskan untuk mengumpulkan sesuatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Apa kemampuan saudara? Kalau saudara punya uang, berilah uang. Saudara punya kemampuan, berilah kemampuan. Saudara punya tenaga, berilah tenaga. Kalau saudara punya iman, berdoalah. Kalau saudara punya keyakinan, nyatakan keyakinan saudara melalui doa. Dengan rasa ucapan syukur. Dengan doa yang terus bertalu-talu, terus menerus, saudara naikkan ke hadapan hadirat Tuhan. Karena saudara yakin betul bahwa Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang mampu memulihkan, menyembuhkan, dan memberkati saudara. Sedemikian firman Tuhan saudaraku. Saya ulangi sekali lagi saudaraku. Untuk gereja bisa dibabat dan tapi masih bisa merambat. Yang pertama adalah gereja perlu sadar akan penyertaan Tuhan. Gereja perlu hidup dengan iman, hidup penuh dengan roh, dan bukan hanya itu, hidup dengan kebaikannya yang terkenal. Saudara menjadi pribadi yang terkenal baik dimanapun saudara berada. Dan yang terakhir, saudara perlu berkontribusi sesuatu yang nyata dan real yang dibutuhkan masyarakat hari ini. Dan gereja kita telah mengambil bagian. Kita bersyukur ada anak-anak Tuhan yang memiliki kontribusi nyata dalam memberikan rasa kasihnya bagi orang banyak. Membuktikan rasa cintanya bagi negeri ini dengan dia memperhatikan orang banyak. Sedemikian firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, saudara mesti bersyukur. Saudara masih ada hari ini. Itu bukan karena saudara banyak makan minum vitamin. Itu hanya tambahan. Tapi di balik semua itu, karena ada Tuhan yang menyertai kita. Terpujilah nama Tuhan. Jadilah gereja yang terus bertumbuh. Apa yang dialami di China bisa saja terjadi dialami di Indonesia. Tapi tetaplah percaya. Tetaplah tunduk pada pemerintah. Karena pemerintah yang ada adalah dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saya rindu mengangkat satu pujian. Ya Abah, ya Bapa, ini gerejamu. Rindu sekali menyatakan kebesaran-Mu. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Ya Abah, Bapa, ini aku anak-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Mari kita rindu
gereja kita dipakai sesuai dengan rencana Tuhan. Karena gereja Siloam ada, itu bukan karena pendirinya. Karena banyak gereja yang ditutup. Bukan karena kemauan pribadi Tuhan, bukan. Tapi di dalamnya ada kita sebagai gereja yang tidak sesuai dengan selaras dengan kemauan Tuhan. Dan saya selalu berharap kepada saudara menjadi gereja yang tersusun rapi. Teruslah memiliki harapan bahwa gereja terus bertumbuh, gereja semakin diperlengkapi, gereja menjadi berkat bagi negara kita. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu terus berdoa bagi seluruh umat-Mu Tuhan yang hari ini ada. Jadikan mereka gereja-Mu Tuhan yang semakin bertumbuh. Apapun yang mereka alami, apapun yang sedang mereka dalam kondisi terpuruk, apapun saat ini mereka. Biarlah Engkau Tuhan yang mereka menyadari bahwa Tuhan Engkau Allah yang tetap menyertai mereka. Kau tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu barang sedetik pun bagi kami. Hari ini seluruh jemaat-Mu Tuhan yang sedang sedih, yang sedang mengalami keguncangan, apapun juga yang mereka alami, biarlah Tuhan Engkau menyertai, biarlah Tuhan Engkau melawat mereka. Hamba-Mu berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan. Tuhan berkati pemimpin bangsa kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Berkati juga setiap lepas pribadi yang hari ini yang memiliki kontribusi, para dokter dan siapapun juga mereka Tuhan, apoteker, apapun juga mereka yang di pionir paling depan hari ini untuk menyelesaikan COVID-19. Penyertaan-Mu sempurna atas mereka ya Bapa. Tuhan juga memberkati para profesor, orang-orang yang bisa menemukan obat. Kami percaya Tuhan juga sanggup memberikan hikmat bagi mereka. Terima kasih Bapa. Akhirnya hamba-Mu berdoa untuk gereja-Mu Tuhan. Berkatilah gereja-Mu. Teruslah gereja-Mu bertumbuh semakin dewasa. Kami tidak terhalang apapun juga kondisi hari ini. Tidak satu pun yang bisa menghalangi kami mencari Engkau dengan segenap hati kami. Dan biarlah penyertaan juga Tuhan juga sempurna di hidup kami. Sampai nanti kami menyelesaikan hidup kami di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Ajari seluruh umat-Mu untuk memberikan melalui persembahan, melalui persepuluhan, melalui sumbangan pembangunan, apapun juga. Gereja-Mu yang membutuhkan uang. Engkau tidak pernah membutuhkan uang Bapa. Tapi biarlah rasa cintanya kepadamu, juga rasa cintanya kepada gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa sekali lagi, berkat-Mu melimpah bagi seluruh umat-Mu. Mereka yang sedang dalam kelemahan tubuh, Allah yang memberikan kesembuhan. Mereka yang sedang terhimpit, biar Allah yang memberi kelegaan. Mereka yang perlu hikmat, Bapa sendiri yang akan turut campur tangan, memberikan hikmat ripaya-Mu bagi mereka semua. Akhirnya saudaraku sekalian, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan angkatlah kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau. Tuhan juga akan memberikan kasih karunia berlimpah-limpah kepadamu. Penyertaan, cinta kasih, dan penyertaan juga dari Roh-Nya yang kudus menyertai gerejanya dari sekarang sampai Maranatha. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, 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 amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.